Ya, ini kelihatan ya. Share screen-nya. Oke, kalau di week kemarin kan ini checkpoint ya. Checkpoint ini kita bikin multi-step form. Kalau di week ini kita mesti implement yang namanya, ini lebih ke CRUD sih. Ada register sama login, terus ada CRUD untuk si kategorinya. Jadi ada lihat, ada simpan, update, sama delete. Itu bisa dibilang kayak CRUD-nya. Oke, ada Kak Abi, mungkin ada yang ditanya dulu terkait materi yang tadi. Mungkin ngomong ada Kak Abi di sini. So far nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja, ambil jalan. Nanti mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa apa dilanjut di chat aja. Jadi biar aku juga sambil ada di sini bantu teman-teman. Kalau ada masih nggak jelas terkait dengan mungkin yang tadi seperti itu. Gimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin ada yang masih belum paham terkait materi 2 hari kemarin. Mungkin kalau di tadi di room utama kan terlalu banyak orang gitu. Kalau di sini lebih private, ke Bapak ditanyain aja. Apa kalau memang belum Dari ada lanjut aja Kak. Oh, dia Novia mungkin, atau Ano, atau Bintang, Joshua, absen baru satu ini. Masih load dulu Kak. Harus nonton review juga yang kemarin. Biar tuntas dulu, baru nanti tanya-tanya. siap. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan taruh aja di ini aja ya di apa namanya question yang ada di Slack gitu. Lalu kemudian bisa kalau mau itu chat juga it's okay. Thank you. Oh, sama yang tadi juga aku udah itu ya, aku udah coba taruh hotnya yang untuk apa API yang pakai use effect tadi, yang convert apa yang apa connect ke API juga. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba dulu untuk yang kalau yang kedua kan bisa dikatakan kalau teman-teman lihat di bawah kan palingnya harus bisa fetch ke API dulu ya kan di tugasnya. Jadi mungkin biar Kak Wahyu bisa lanjutin dulu share briefnya. Thank you. Oke, kalau gitu. Ya, jadi kemarin kan ada pertanyaan dari Tobias ya terkait assignment week ini sama week minggu lalu tuh harusnya apa namanya, harus bikin tweet project baru atau ngelanjutin dari yang udah dikerjain di week kemarin kan. Nah, jadi harusnya itu tinggal ngelanjutin aja. Kalau di week kemarin kan lebih ke multi step form ya. Nah, paling ditambahin masih di project yang sama dan di repo yang sama. Karena pengumpulannya juga masih tetap di repo yang sama kan. Jadi nggak di repo yang beda. Jadi paling tinggal nambahin eh, item yang ada di sini. Jadi kalian mesti nambahin register, login, sama kategori. Nah, yang di week kemarin tuh dimasukinnya di sebelah mana sih? Harusnya masuk ke komponen sih. Jadi nanti akan ada komponen eh, multi stepnya sama komponen yang si kategori ini. Nah, mungkin bisa disisipin di situ sih. Jadi masih tetap di project yang sama. Kayak gitu. Jadi untuk yang di week kemarin masih ada beberapa yang belum terselesaikan, mungkin bisa coba beresin dulu aja, atau bisa sambil jalan aja sama yang di ini kan. Kalau di week kemarin kan skill setnya terkait React komponen, konvalidasi, tiling, sama multi step formnya. Nah, untuk di week ini itu lebih ke React.
hook sama custom hook dan routing juga. Nah, berarti tinggal ngambil kayak routing untuk, misal contoh untuk yang kategori kan ada routing untuk lihat list kategorinya, terus untuk save kategori, update sama delete, ditambah juga login, register, sama mungkin nambahin routing buat yang multi setnya kayak gitu. Jadi itu akan tetap jadi satu project yang sama karena ini satu kesatuan sih. Mesti di apa namanya, diberesin dalam satu project. Nah, untuk skill set apa aja yang mesti kalian kerjain sih, gabungan dari, kalau di week kemarin kan ada 4, terus ditambah lagi week ini ada 3. Nah, berarti kalian mesti lengkapin si 7 skill set ini. Jadi dalam satu project untuk assignment modul 4 ini, kalian mesti lengkapin si 7 skill set yang udah uh, ditentuin ini. Jadi kalau misalkan ada salah satunya nggak ke implement atau apa namanya, nggak dikerjain, nah itu berarti kalian ada salah file di salah satu skill setnya. Karena untuk di modul 4 ini cukup banyak ya, ada 7 skill set ini. Nah, kalau misalkan di week kemarin kalian belum, misalkan form validasinya belum, nah berarti kalian mesti lengkapin dulu untuk skill set yang 4 ini, baru lanjutin di skill set 3 ini, kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak terkait assignment? Mungkin ada yang masih bingung gimana uh, ngegabunginnya gitu. Kategorinya, maksudnya kategorinya gimana? Ini maksudnya yang kategori ini. Ini tuh apa namanya? Lebih ke apa namanya? Mengelola data sih. Jadi ada komponen kategori yang mana si kategori ini tuh yang pertama ada page untuk melihat data keseluruhan dari kategorinya. Nah, terus ada juga bikin fungsi untuk nyimpan kategori. Terus juga ada fungsi untuk mengupdate dan ngedelete-nya. Kalau di dokumen jasa ini kan ada postman-nya ya. Nah, sebelum itu kalian udah familiar sama postman ya? Takutnya kalian dikasih dokumentasi API pakai postman ini, tapi kalian belum familiar dengan si postman-nya. Nah, sebelum sana udah familiar belum sama si postman ini? Mungkin kalau yang belum familiar bisa ketik 1, kalau yang udah familiar ketik 0. Takutnya nanti malah apa namanya, tersesat di kemudian gitu. Jadi lebih baik kita pahami dulu cara penggunaan postman dan postman itu apa, terus kenapa mesti pakai postman dan cara gunainnya tuh kayak gimana. Nah, kalau dari Ano udah, dari Novia belum. Dari yang lain gimana? Maksudnya dari sisi postman-nya dulu, ada
udah familiar pakai Postman atau belum? Oh, berarti belum ya. Dari yang lain gimana? Oke, kita asumsikan belum pernah ya, belum maksudnya belum familiar dengan si Postman ini. Jadi Postman ini sebenarnya apa namanya lebih ke dokumentasi sama mungkin nanti ketika masuk ke back end ini lebih banyak dipakai sih nantinya untuk si Postman ini karena kalau di front end kan kita bisa ngelihat hasilnya itu lewat UI-nya ya. Tapi kalau misalkan di back end itu kita nggak bisa lihat si Postman-nya nih, nggak bisa lihat hasilnya nih untuk kita ngerjain apa tuh kita nggak bisa lihat UI-nya karena kalau di back end tuh ya yang ditampilin tuh ya data aja. Misal kita mau eh, bikin data gitu. Tampilannya gimana sih? Ya tampilannya hanya berbentuk JSON lah. Nah, JSON itu bisa dilihat di mana sih? Nah, cara apa namanya? Cara ngelihat dan cara ngetesnya tuh itu ada di Postman. Nah, kalian bisa install aplikasi Postman-nya. Ada sih mau itu Mac atau Windows harusnya bisa diinstal. Ada versi webnya juga sih. Kalau misalkan kalian mau. Nah, ini ada versi webnya. Ada yang versi web, ada yang versi desktopnya. Nah, untuk versi desktopnya kalian mesti download dulu sih. Seperti itu. Untuk versi web, harusnya kalian tinggal eh, masuk ke postman.com aja, terus bikin akun. Ini harus login akun sih. Jadi kalian register dulu, baru bisa gunain si postman. Nah, ini kan udah dikasih nih dokumentasinya sama Kak Abi. Nah, kalian tinggal buka aja si link ini. Nah, ini kan udah di apa namanya? Disediain lah. Karena kita kan masih ngerjain dari sisi front end, belum masuk ke back end. Nah, tapi kalau misalkan nanti udah masuk ke back end, kalian akan main-main di si Postman ini. Nah, ini lebih ke apa sih? Apa namanya? Cara ngehubungin antara front end dan back end lah. Jadi nanti data yang ditampilin di front end itu data dinamis dari si back end. Kalau sebelum-sebelumnya kan hanya data statis ya atau hardcode dari codingan kita sendiri untuk kemarin-kemarin. Nah, untuk di week ini dan di week selanjutnya mungkin nanti udah masuk ke back end. Nah, itu kita akan bermain dengan yang namanya API. Kalau di sini kan udah disediain nih ada API-nya tuh get user profile yang mana ini ada endpoint-nya, terus ada login, register sama logout. Di sini ada beberapa HTTP request, ada get, ada post, ada delete. Nah, kalau get ini lebih ke ngambil data. Jadi kayak minta data deh. Saya mau minta data user profile yang mana linknya tuh seperti ini. Nanti hasilnya tuh di sini nggak ada sih nggak ada sampelnya. Dia hanya manggil si link ini aja tanpa adanya body dan sebagainya. Nanti yang keluar tuh ya profile si kita, si returnnya tuh JSON dengan menampilkan si profile kita. Nah, terus ada lagi yang namanya post. Post ini lebih ke kita mau ngirim data.
Ini contohnya untuk post login. Nah, kalau post ini wajib ada yang namanya body. Body ini tuh yang nantinya kita akan lemparin ke backend. Nah, kalau di sini kan contohnya endpoint-nya tuh, ini link ini dinamakan endpoint. Jadi nanti endpoint-nya tuh user login, dan eh, si link ini tuh harus dibarengin dengan body request. Kalau misalkan post. Kalau misalkan get itu nggak ada apa-apa, hanya linknya aja. Tapi kalau misalkan post, dia ada bodinya, itu berbentuk JSON. Nah, terus juga ada register. Register ini juga sama post. Jadi dia kayak buat ngirim data untuk nambahin data baru gitu. Nah, itu register. Dan bodinya juga seperti ini, ada name, email, sama password. Jadi register new user kan. Yang mesti dikirim tuh eh, apa namanya, datanya tuh name, email, sama passwordnya apa. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan diolah dari sisi backend. Kita nggak perlu mikirin nih proses di backendnya tuh kayak gimana. Kita hanya ngelemparin si data register ini, nanti hasilnya tuh akan kita dapat dalam bentuk responnya. Responnya tuh gimana sih, nanti akan sukseskah atau gagalkah atau gimana. Nah, itu kita taunya tuh dari respon yang didapat setelah kita ngehit si API register ini. Selanjutnya ada logout. Logout ini delete. Kalau delete berarti kita akan ngehapus. Kalau ini ngehapus token sih. Jadi kalau login ini tadi kita post dan akan returnnya nge-create token, kalau delete ini nanti akan ngehapus si token yang udah tadi kita create. Kayak gitu. Ini juga nggak ada body param sih. Jadi hanya apa namanya, disematkan si autornya bearer token, yang mana token ini didapat dari login tadi. Kayak gitu. Nah, ini untuk si loginnya. Terus di sini ada yang API kategori. Nah, si API kategori ini ada lima macam nih, ada 5 endpoint. Yang pertama tadi ada list all kategorinya, berarti ini akan menampilkan semua keseluruhan dari si kategorinya. Terus ini ada get kategori by ID. Nah, ini berarti akan nampilin si kategori secara spesifik berdasarkan ID. Nah, kalau di sini kan dia linknya kayak gini nih. API/kategori. Ini nggak ada body param ya, hanya link doang. Nah, kalau get kategori by ID, ini tinggal nambahin si ID kategorinya. Jadi setelah kategori terus slash, tinggal nambahin si ID-nya. Ini untuk get detailnya lah, detail berdasarkan kategori ID-nya. Terus yang ketiga ada yang namanya put. Put ini untuk update data. Jadi misal tadi udah dapat nih kategori by ID, terus pengen di-update. Nah, caranya tuh pakai HTTP method yang namanya put. Sebenarnya selain update tuh bisa pakai patch sih, tapi kita di sini belajar yang namanya put dulu. Nanti untuk patch bisa di lain waktu. Nah, untuk put ini lebih ke update, yang mana si put ini sama kayak post, jadi memerlukan body param. Nah, si body param ini yang nantinya akan diproses di backend untuk nge-update data sesuai yang kita kirim. Nah, cara taunya
kita mau update yang mana tuh pakai apa sih? Ada yang tahu nggak? Kan datanya tuh ada banyak nih, misal ada 10 data gitu. Kalau ini kan kita tahu berdasarkan ID-nya ya. Di sini ada endpoint apa namanya? Endpoint-nya untuk ngarahin ke ID-nya. Nah, kalau di put ini nggak ada nih ID-nya. Kita tahunya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kalau kita pengen update data spesifik berdasarkan data yang udah kita pilih gitu. Nah, cara tahunya itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa bantu jawab dari teman-teman. Satu, dua, tiga, nggak ada. Oke, di body param ini kan ada beberapa ya. Ada beberapa data yang dikirim. Ada ID, kategori name, kategori deskripsi, sama is aktif. Nah, karena di sini nggak ada data spesifik yang mau diupdate, ini akan ngambil berdasarkan ID yang dilempar di body paramnya. Nah, ini kan spesifik nih, spesifik data. Nah, ini yang nantinya akan diambil. Kalau misalkan kalian pernah belajar SQL, itu query update-nya tuh apa namanya? Update from nama tabel, terus apa namanya? Apa yang diupdate, jadi kolomnya apa, terus value-nya apa, terus setelah itu dia akan apa namanya? Nentuin data mana sih yang mau diupdate-nya, pakai where ID sama dengan si ID yang ini yang dikirim. Nah, ini spesifik kan berdasarkan ID yang kita kirim. Nah, setelah update ini ada yang namanya delete. Delete ini kalau di sini kan kelihatan nih berdasarkan ID yang ada di endpoint-nya. Jadi lebih spesifik juga nih kalau misalkan mau delete berdasarkan ID yang kita lempar di endpoint-nya, di API-nya. Ini nanti akan menghapus data sesuai ID yang dikirim. Nah, yang terakhir ada post. Post ini untuk ngirim data apa namanya? Nge-create data baru. Jadi kalau kalau tadi di sini put ini untuk update, yang mana kan eh, body JSON yang mesti dikirim itu ada ID, kategori name, kategori deskripsi, sama is aktif. Nah, kalau di post ini dia hanya akan ngirim 3 doang, kategori name, kategori deskripsi, sama is aktif. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa ID-nya nggak dikirim juga? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kalau di put ini dia mesti nyertain si ID untuk update, tapi di post new kategori dia cuma 3 doang, ID-nya nggak disertain. Itu kenapa? Ada yang tahu? Karena dia register baru bukan Kak? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan register baru atau eh, bikin data baru, itu logik yang mesti kita terapin itu kita nggak perlu nentuin ID yang nantinya di create data barunya. Jadi kita nggak perlu nyertain nih ID di sini tuh ID-nya berapa gitu. Nah, logik untuk nge-create data baru itu nantinya dia kayak bisa nge-generate ID lah. Jadi kalau misalkan mau berurutan bisa pakai yang namanya kayak auto increment. Auto increment tuh kayak ketika nge-create data baru itu akan plus satu. Jadi nambahin satu data baru dia sesuai dengan urutan yang di create-nya. Tapi kalau misalkan
update di sini, dia harus nyetain nih ID-nya yang mau diupdate tuh ID berapa. Kayak gitu. Kalau misalkan post, dia hanya nyetain 3 aja. Nanti ID-nya tuh akan ke generate otomatis untuk apa namanya? Untuk nambahin data barunya. Nah, ini bisa dijalanin sih kalau mau kalian coba-coba ngetes. Ini tinggal dibuka aja mau pakai Postman web atau lewat desktopnya. Kalau coba lewat desktop, kurang lebih sama sih tampilannya. Nah, di ini kan ada user sama kategori. Kalau misalkan user, kita coba bisa nggak tanpa login. Nah, ini kan ada nih, kategorinya dapat. Terus kalau mau by ID, berarti ini kita mesti tentuin ID-nya. Kalau misalkan kayak gini doang, itu nggak akan bisa. Karena ID-nya, coba ya, nih, dapat error, UID-nya nggak ada. Berarti kita harus copyin si ID ini. Kan ini yang tadi AL-nya kan, semua datanya cuma cuma ada satu datanya. Terus kita coba masukin ke sini. Oh, ini ID-nya ada di sini. Nah, ini ada variabel yang mana kayak tulisnya kayak gini kan ID. Nah, di sini bisa kita masukin ID-nya. Jadi ID-nya masukin di pet variabel ini. Coba kita send lagi. Nah, nggak ada. Harusnya ada ini sih. Cuma kok nggak masuk. Harusnya nanti detailnya tuh keluar di sini berdasarkan si ID-nya. Atau kita coba eh, di sini. Terus harusnya sama aja sih. Nggak mau build request ya. Harus pakai out kan? Iya, harus pakai out. Berarti kita yang mesti kita lakuin pertama kali loginnya dulu. Jadi ini ada login, kita coba login pakai akunnya, nggak bisa. Kita register dulu deh. Register, nah ketika kita klik si endpoint ini ada beberapa nih, ada params, ada out, terus ada headers, ada body. Nah, yang tadi di dokumentasi ini kan ada body ya, pas kita register nih. Nah, ini kan ada body ini, yang post new user, ini ada body ini. Kalau di postman-nya, kita tinggal ke tab body ini. Nah, di sini tinggal kita tambahin. Terus kita coba tes. Nah, kalau udah sukses, ini akan nge-return si datanya. Jadi ini tuh return yang dikasih dari si backend-nya. Terus kita coba ke login. Nah, login juga sama. Di sini ada param, terus ada out, sama headers. Terus ada body. Nah, kita masukinnya di body ini. Kita coba ganti si emailnya. Habis itu kita coba login. Nah, ini udah 200 ya. Ini statusnya tuh ada di sebelah sini. Jadi kalau 200 berarti dia sukses, kalau 400 gagal, kalau 502 dia error server gitu. Itu nanti macam-macam untuk status code-nya.
Harusnya nanti kalian belajar juga sih. Nah, ini tinggal copy aja si tokennya. Misal ke new profile ya. Kita coba dulu. Nah, di new profile ini kan harusnya di sini kalau user ya, user profile. Di sini ada token nih. Token ini dimasukinnya di mana sih? Kita coba ke ini ke user profile. Di sini ada out. Nah, tokennya tuh masukin di sini. Ini tinggal dipastiin aja ke sini. Ini kita pilihnya bearer token, terus masukin tokennya di sini. Bodinya nggak ada, headersnya nggak usah. Nah, kita masukin aja outnya doang. Terus kita coba tes. Nah, dapat kan? Jadi token ini tuh itu adalah token punya name siapa sama emailnya. Nah, itu kan udah kita coba implement register, login sama uh, get profile. Nah, kalau logout ini harusnya nge-delete doang sih. Kita nggak perlu. Kita tinggal masukin ini sama tokennya dimasukin baru di delete. Nanti dia akan nge-delete si token yang udah di-create dari login tadi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke profile, ke kategori. Nah, di kategori ini mesti ada token. Nah, kita coba masukin aja token yang tadi. Untuk melihat untuk melihat kategori semua API ini, kita perlu masukin si token. Nah, jadi tinggal masukin aja di out. Untuk bodinya ini nggak ada. Nah, kita coba cek. Nah, nggak ada. Datanya berarti masih kosong. Nah, karena masih kosong, kita coba nge-create aja nih, create data baru ke post new kategori. Ini juga perlu pakai out. Ini tinggal masukin aja hasil dari register tadi, login tadi. Terus karena ini create dan juga HTTP request-nya ini post, berarti kita perlu ke body, yang mana di body ini ada JSON-nya kan, apa namanya, datanya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja tiga ini. Kalau misalkan kita send, harusnya dia akan ke create. Nah, errornya 0, datanya 0, statusnya 201. Status set-nya dia ke create. Kalau misalkan kita nge-create lagi 2 kali dengan data yang sama, dia akan statusnya sama. Ketiga kali, harusnya statusnya sama. Nah, terus kita coba cek lagi ke sini. Sebelumnya kan kosong ya. Kita coba cek, harusnya ada 3. Nah, kan tadi kita coba ngeklik send-nya 3 kali dengan data yang sama ya. Jadi dia akan nampilin 3 data yang sama yang udah kita create tadi. Kalau kategori by ID ini sama, kita harus masukin token, terus yang mesti kita masukin lagi ID-nya. Nah, ID mana sih yang mau kita lihat? Nah, kita tinggal copy aja sih ID ini. Terus ke by ID, nah di sini di value-nya kita masukin. Terus di body-nya nggak ada, header-nya nggak usah, dan tinggal namain di out sama parapnya aja. Nah, kita coba cek. Nah, udah muncul kan si by ID-nya. Terus kita mau apa tadi? Update. Update berarti kita mesti tokennya dulu dimasukin. Nah, kita ke put. Kalau param nggak usah, kita masukin tokennya dulu yang pertama. Untuk headernya nggak perlu. Nah, kita mesti ke body. Nah, ini kan template-nya ya. Kalau misalkan kita pakai yang ada dengan ID yang kita nggak tahu itu benar atau enggak, kita coba tes dulu. Oh, ternyata bisa.
Tapi dia apakah ke-update? Nggak ada, karena dia nggak ketemu nih si ID-nya. Kita coba tes yang pertama. Kita update, terus kita ubah si ID-nya di sini. Nah, kita coba update. Nah, kita coba cek lagi ke sini. Harusnya yang di sini ke-update ya. Loh, nah ini yang ke-update. Jadi tergantung si ID-nya yang dimasukin. Kayak gitu. Terus kita coba delete. Kalau delete juga kita mesti oh enggak deh. Ini ngikutin eh, token yang udah ada di si kategori ini. Nah, harusnya masukin ID-nya aja sih. Ini tinggal masukin ID yang tadi kan bodinya nggak ada. Nah, kita masukin ID-nya doang. ID mana yang mau kita delete. No, tribun selection. Oh, berarti emang mesti ada si tokennya. Nah, kita pilih bearer token. Habis itu kita masukin token yang sama. Terus kita ke delete lagi. Nah, ID-nya udah kan. Kita send aja. Nah, ini harusnya udah kita coba cek. Harusnya di sini tinggal 2 data ya. Nah, tinggal sisa 2 data karena tadi udah kita delete. Itu untuk si Postman, kalian tinggal otak-atik aja si Postman ini. Yang pertama mesti kalian download dulu sih si aplikasi Postman-nya, atau mau lewat versi webnya juga sama aja harusnya. Nah, kalau ini mesti create workspace. Workspace itu kayak eh, tempatnya mau ditempatin di mana. Ini kan my workspace. Enakan pakai versi desktopnya sih. Jadi kalian mesti download dulu aja si Postman-nya. Nanti tinggal di klik ini run in Postman. Nanti udah otomatis kebuka di si uh, Postman desktopnya. Yang mesti kalian ini juga, kalian mesti create akun dulu, si akun si Postman-nya, baru create workspace-nya. Jadi kayak dia digrupin di mana. Kalau udah ke-create baru bisa kebuka si beberapa API ini kayak gitu. Itu untuk Postman. Jadi kalian mesti paham dulu nih apa yang akan kalian kerjain itu seperti apa gitu. Karena kan kita nanti akan handle API ya Kak. Yang mana di sini kan kalau di kategori harus handle eh, list, save, update, sama delete. Dan juga nggak lupa ada register sama loginnya juga. Kan di sini ada register, login, login, register, terus ada kategorinya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak terkait Postman? Mau tanya sedikit Kak, Ya, yang berarti yang tugas minggu lalu yang multi step form itu dia masuknya ke new register ya, nanti di post gitu kan. nah Terus nanti kita bahas gimana cara ngegabunginnya antara minggu lalu dan minggu sekarang. oke Di oke tempatnya di mana? Nanti kita oke bahas. oke. Ada lagi? Tadi kayaknya apa nih? Ya, Kak. Jadi bentukan UI page dari kategori ini nanti akan seperti apa ya? Bentukannya tuh mirip kayak list data aja. Misal mau bikin table boleh, mau bikin list aja, misal kayak beberapa list gitu, pakai UL list juga nggak masalah sih. Jadi nanti di looping aja si data yang
kategorinya. Kan di sini ada list all kategori kan. Nah, si dua ini nanti di looping aja. Misal mau pakai ULI gitu, yang di looping link-nya itu nggak masalah. Kalau mau bikin table juga lebih bagus. Jadi nanti bikin table terus header-nya kategori name, deskripsi, sama dia statusnya aktif atau enggak. Jadi datanya nanti di looping berdasarkan si list kategorinya. Nah, kalau untuk get kategori ID, berarti nanti ketika di list ini ada kayak kolom action yang mana dia bisa pilih nanti routingnya ke detail. Kalau detail berarti kan ke by ID kan, yang ini. Jadi dia nanti nampilin spesifik data kategorinya doang. Cuma satu berdasarkan ID. Nah, itu detail. Terus nanti di list kategorinya ada juga action yang namanya mungkin update. Nah, kalau update berarti ngarahinnya ke sini. Jadi nanti nampilin form, yang mana form itu ngarahin ke ID yang dipilih tadi dari si kategori ini. Misalkan milih data yang pertama gitu. Berarti kan yang dipilih si ID ini kan. Nah, ID ini yang tadi jadi acuan untuk diupdate ke sini. Nah, setelah itu ada juga kan tadi ada actionnya, ada lihat detail, terus ada update, satu lagi ada delete. Nah, kalau delete sama juga berdasarkan ID yang dipilih, terus dimasukin ke parameter yang ada di sini. Nah, jadi nanti delete-nya sesuai dengan data yang dipilih di sini. Kayak gitu. Jadi kayak UI-nya table aja sih. Misal kayak table ini. Hmm, dokumentasi. Dan, nah, nah, kayak gini aja. Tampilin table, terus si data ini kalian nanti looping berdasarkan data list kategorinya. Nah, setelah ini berarti di sini tinggal nambahin satu kolom aja, action. Yang mana action itu bisa ngedirect ke detail, kategori by ID, terus update ke update kategori, terus delete. Nah, kalau yang post ini taruhnya di mana? Nah, kalian bisa nambahin aja di, kan ini tabel ya, tambahin aja di atas tambah new kategori gitu, atau terserah bebas kalian mau simpannya di mana. Nah, untuk button post itu kalian directnya ke si API yang ini, yang create new kategori kayak gitu. Jadi tampilannya kalian mesti bikin ada tambahannya ya, selain selain yang login register sama user profile, kalian mesti nambahin komponen untuk list all kategori. Terus yang kedua ada komponen detail kategorinya. Terus ada apa namanya, form new kategori, sama update kategori. Ini harusnya bisa dijadiin satu sih. Tapi kalau misalkan susah, dijadiin dua komponen juga nggak masalah. Jadi ada komponen new kategori sama update kategori. Kalau untuk delete ini hanya sebatas confirm aja sih, nggak masalah. Jadi ketika ngarahin ke routing delete, itu tinggal munculin aja confirm delete, apakah ini mau di delete, kayak konfirmasi aja sih.
pop-up konfirmasi atau bebas deh kalian mau bikinnya kayak gimana gitu. Nah, seperti itu untuk tampilannya. Cukup banyak ya. Jadi harap dipersiapkan aja. Gimana? Terjawab nggak? Terjawab nggak? Oke, dari yang lain? Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Gimana sih cara ngeimplementnya dari eh, project yang udah kita bikin kemarin dengan yang eh, kita bikin minggu ini? Nah, ini menurut eh, saya aja ya. Tapi kalau misalkan kalian mau improve sesuai keinginan kalian juga nggak masalah sih. Jadi tergantung kalian mau enaknya kayak gimana. Kalau ini saya kasih contoh aja eh, gimana cara ngegabungin dan nempatinnya tuh di mana sih. Nah, kalian bisa kan tadi ada login register ya. Berarti yang mesti kalian bikin itu nanti ada apa namanya komponen yang mana kalau di komponen itu ada kita bisa create aja folder komponen out yang mana kalau out berarti isinya ada login, register, sama mungkin user profile. Nah, ini kalau di sini saya nambahin juga di dalam out ada personal form, address, sama akun. Nah, ini kan yang kemarin ya, yang kemarin udah kita bikin. Kalian bisa tambahin di sini atau mau di luar sini, di luar out, sejajar sama out juga harusnya nggak masalah. Ini yang udah dikerjain kemarin nih. Nah, ini tinggal tinggal disisipin aja di sini. Nah, habis itu ada yang namanya kategori. Kan kita tadi ada kategorinya kan. Nah, kategori ini. Nah, itu kita tinggal bikin komponennya aja, komponen kategori. Yang mana isinya tuh ada listnya, terus ada formnya, terus ada detail itemnya. Ini yang detailnya kan. Nah, kalau ini yang list all-nya, ini untuk formnya. Bisa untuk create new kategori atau update kategorinya. Ini bisa pakai komponen ini. Atau misalkan mau bikin dua kategori, new kategori atau sama update kategori, itu juga bisa. Jadi kalian tinggal nambahin aja satu lagi komponennya untuk update kategori gitu. Nah, ini untuk kalau ini saya pakai pengaturan untuk multi step formnya untuk mengatur yang ini kan sama yang progress form. Terus ada use page. Nah, setelah itu kan di sini skala sejajar dengan ini di apa namanya di dalam komponennya itu ada bisa kalian apa namanya tambahin homepage atau terserah mau kayak gimana. Nah, baru di sini ada untuk ngatur si kontak hook sama rangkaiannya. Nah, kalian bisa tambahin di luar komponen. Jadi sejajar dengan komponen kalian bisa tambahin untuk konteks sama hooks. Kayak gitu untuk apa namanya komposisi antara minggu kemarin dengan yang minggu ini. Kalian bisa ngikutin kayak gini atau terserah mau tempatinnya di mana itu harusnya nggak masalah sih. Mau ditempatin di eh, apa namanya sejajar dengan out. Jadi sebelum login register atau registernya mau pakai ini itu nggak masalah sih harusnya. Jadi kan ini eh, tapi data yang masuk ke ini beda ya. Data yang masuk ke sini harusnya cuma ini aja. Kalau mau ya
Mau dibedain boleh. Jadi apa namanya, bikin komponen tersendiri, atau ada cara lagi misalkan yang multi step ini dimasukin ke dalam register gitu. Jadi nanti tinggal nambahin satu lagi form untuk registernya. Yang mana kalau register kan masukin si 3 data ini kan. Nah itu juga kayak gitu juga bisa ditempatinnya di pas register. Kalau register berarti kayak nampilinnya multi step form, yang mana nampilin personal, address, akun, sama satu lagi si registernya. Nah kayak gitu juga boleh. Atau ya bebas sih kalian mau seperti apa eh, ngelolanya. Yang penting antara yang week kemarin sama week ini itu mesti ada, karena kita akan melihat dari skill setnya kan. Skill setnya itu kan tadi ada 7. Nah itu mesti kalian implement semua. Yang mana 7 itu kan dari week kemarin sama week minggu ini kayak gitu. Jadi mesti kalian implement semua tuh, mau dari week kemarin sama week minggu ini. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau buat aplikasi baru aja boleh nggak? Maksudnya dibuat folder untuk aplikasi baru di repo yang sama. Boleh aja. Jadi bikin, Oh, tapi dia termasuk multi step atau misah antara multi stepnya dengan si kategori ini. Mau misah, bikin kayak gitu atau terpisah? terpisah. Terpisah. Harusnya Iya, nggak masalah sih. Tapi tetap di repo yang sama ya. iya. Iya, itu nggak masalah sih. Kalau mau kayak gitu juga harusnya oke-oke aja. Karena nggak ada ketentuan harus digabungin sih. Oke. Oke, terjawab ya. Jadi misal kayak ini, ini kan kemarin saya bikinnya terpisah. Nah, mungkin ini untuk multi step-nya gitu. Nanti bikin lagi project create baru itu untuk yang minggu ini, untuk yang kategorinya dengan login register. Nah, itu kayak gitu juga harusnya boleh-boleh aja sih, nggak ada larangannya. Tapi kalau misalkan mau mau lebih rapih, ya digabungin boleh. Gitu. Jadi mau digabungin atau terpisah harusnya, asalkan skill setnya terpenuhi, harusnya nggak masalah. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Harusnya itu aja sih. Paling nanti Kamis saya coba demoin kalau misalkan sempat, untuk gimana cara bikin login register sama nge-fetch dari API CRUD tadi. Jadi mungkin hari ini saya coba jelasin terkait Postman sama gimana cara bikin assignment untuk minggu ini dan digabungin antara yang minggu kemarin sama minggu ini. Cukup jelas nggak terkait assignment-nya harus kayak gimana? Kalau misalkan ada yang masih belum jelas atau masih belum kebayang harus bikinnya kayak gimana, itu nggak apa-apa ditanya aja. Aman? Apakah so far so good?
Kak, mau nanya, ini kalau setiap kali kita install apa namanya project itu kayak React Mm-mm. tadi, itu dia emang harus selalu install Node modulesnya. Iya, jadi setiap project baru, misal project React baru, itu pasti akan selalu dengan si node modul. Jadi node modul itu akan selalu ada di setiap projectnya. Hmm. Jadi nggak bisa misal di lokal kita node modulnya cuma satu nih, tapi projectnya banyak, nah itu nggak bisa. Jadi harus tetap masing-masing project tuh ada node modulnya masing-masing. Gitu. Soalnya saya lihat agak lumayan gede ini. Ya, memang node Yes. modul itu cukup memakan memori gede sih. Nah, makanya si node modul itu dimasukin ke git ignore biar nggak ngemakan waktu dan ngemakan si apa namanya eh, resource di GitHub-nya kayak gitu. Karena kan si Oke. node modul itu akan tercreate ketika nge-install dependency kan atau library. Nah, itu kan akan masuknya ke situ kan. Sebenarnya kalau misalkan dihapus itu nggak akan mempengaruhi ke codingannya sih. Cuma ketika dijalanin kalau misalkan node modulnya nggak ada ya nggak akan jalan gitu aja. Jadi kalau misalkan node modulnya dihapus gitu misalkan itu bisa bisa balik lagi dengan cara npm install gitu asalkan di package JSON-nya ini ada. Nah, ini kan yang nantinya akan diinstal lagi kan. Kalau misalkan si node modulnya dihapus. Nah, kayak dependensi ini nanti akan diinstal ulang nih sama si React-nya gitu. Asalkan si package JSON-nya lengkap kayak gitu. Berarti nggak ada cara yang buat kita nginstall global aja satu kali nggak bisa ya? Nggak bisa, tetap mesti masing-masing project ada node modulnya masing-masing. Oke. Ya pasti nanti akan kerasa sih kalau misalkan projectnya udah mulai banyak, misalkan pakai project React ada 10 juga itu udah lumayan gede sih. Jadi masing-masing tetap ada node modulnya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Ketik SFSG kalau misalkan udah aman, absolute atau masih bingung. Yang lain gimana? Pusing kah? Tidak ada lagi pertanyaan. Jadi yang lain kita mending pusing-pusing dari sekarang aja daripada nanti pusing di hari Jumat kan mepet-mepet tuh mending pusingnya dari sekarang aja. Dicicil pusing. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan aja. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas atau mau nanya sesuatu terkait materi atau assignment-nya, boleh langsung aja di chat, mau di Japri atau di grup, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa, saya open kok kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya. Jadi tanya aja langsung, daripada bingung sendiri kan. Dan perlu di note juga
ini kan assignment modul 4 ya, yang sama aja kayak modul-modul sebelumnya. Jadi kalian mesti wajib submit. Ya kalau dari saya sih mau beres atau enggak, tetap submit aja. Jadi karena itu kalau misalkan nggak submit akan jadi eh, perhitungan sendiri sih. Nanti kalau misalkan nggak submit sama sekali, itu nanti kalian akan kena WL tuh. Karena kalau misalkan nggak submit modul assignment, yaitu dampaknya nanti kalian akan kena warning letter. Nah, jadi saran saya, meskipun belum beres, kalian submit aja seadanya nggak apa-apa. Nanti kan masih masih dari reviewnya masih ngasih kesempatan kan untuk revisi, baik itu apa namanya, ya baik itu belum beres atau masih berapa persen, itu nggak apa-apa di submit. Nanti kita akan kasih waktu untuk revisinya sih. Jadi yang penting kalian ada progres untuk submitnya gitu. Kalau misalkan nggak submit kan kita nggak tahu progres kalian udah sampai mana, udah ngerjain atau belum, makanya kita nggak tahu kalau misalkan nggak submit. Jadi saran saya submit aja, eh, apa namanya, sesuai dengan kemampuan kalian dulu aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan kemampuan kalian baru berapa persen ya nggak apa-apa di submit. Nanti kalau misalkan belum pas, kita akan kasih kesempatan untuk perbaiki kayak gitu. Itu aja dari saya. Kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan, kita bisa cukupkan untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat Oke. malam. Selamat malam semuanya.